Ya, kalau yang kemarin teman-teman lihat yang di live ya, kemudian ada beberapa media juga menyampaikan dari Komnas HAM, yang dari LPSK yang menyampaikan bahwa keterangan klien saya adalah berbeda dengan keterangan dari saudara FS mengenai penembakan, tetapi dalam hal ini klien saya tetap konsisten menyampaikan ya, yaitu yang seperti yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM LPSK mengenai penembakan itu. Memang klien saya melakukan penembakan, tapi penembakan terakhir itu bukan dari klien saya. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa keterangan dari klien saya, yang saya ikuti, saya ikut mendampingi, bahwa prosesnya memang dia melakukan penembakan itu berdasarkan perintah. Jadi bukan karena inisiatif dia sendiri ya, karena kronologis rekonstruksi dari awal sampai di rumah Duren 3 itu ada cerita yang rangkaian yang berkesinambungan. Iya, kalau saya mau analisa saya melihat bahwa dari berdasarkan keterangan BAP yang disampaikan oleh klien saya, dan saya berdasarkan interview juga sama klien saya, bahwa memang kalau saudara RR, saudara KM ini sudah ngikut lama, sudah bertahun-tahun, dan saudara Baradae ini klien saya ini baru ikut 6 bulan. Jadi analisa saya mungkin dia sungkan untuk menolak, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meragukan apakah memang ada perintah itu atau tidak gitu. Kalau memang itu tidak ada perintah, berarti kan ini akan merugikan klien saya gitu kalau disampaikan. Nanti itu kita akan uji di pengadilan. Semuanya udah sesuai, makanya dia kan konsisten. Walaupun nanti yang keterangan dari tersangka yang lainnya berbeda, tetapi saudara Baradae ini tetap konsisten menyampaikan. Makanya kemarin kan terjadi perbedaan-perbedaan itu karena klien saya tetap konsisten, itu kan. Tetapi ada bantahan, ada ini dari tersangka yang lain, ya silakan saja kan, itu kan hak mereka kan, mungkin mereka menyampaikan. Tapi itu kan nanti kita uji di pengadilan kan, alat bukti itu kan tidak hanya saksi kan, ada ahli, ada petunjuk. Joshua baik-baik saja kan, 1 bulan ini kan satu kamar tidur, kemudian sering ngobrol, berbicara seperti biasa, seperti teman. Ya pastinya kan dia ini kan, sampaikan, Bang, ini kan saya sering ngobrol, tidak ada masalah kan. Jadi ketika menerima perintah itu juga kan dia shock juga, kaget gitu kan. Tapi kan yang disampaikan oleh saudara FS bahwa ibu dilecehkan. Iya, kalau kita lihat di sini kan yang disangkakan itu adalah pasal 338 Junto 340 ya. Nah, di situ kan tulis dengan sengaja. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa klien saya itu tidak ada punya niat, dan dengan sengaja ini dia tidak ada kesengajaan, karena ini kan berdasarkan perintah kan. Kalau dengan sengaja ini kan berarti dia mengetahui dan menghendaki. Nah, ini nanti kita uji di pengadilan. Tapi kalau saya lihat faktanya adalah memang Richard melakukan penembakan, saudara Baradae ini melakukan penembakan karena berdasarkan perintah, dan dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa membantah, sehingga waktunya terlalu pendek, dia tidak punya kesempatan untuk berpikir. Maksudnya dia tidak punya kesempatan untuk bagaimana ini, karena prosesnya terlalu singkat gitu.
Ya memang perlu saya sampaikan bahwa memang Baradae ini tidak tahu motifnya, tidak tahu apa yang terjadi kan, karena kronologisnya kan waktu pas di Magelang dia mengantarkan makanan di Tarunan Nusantara, kembali ke rumah karena ada dipanggil sama ibu ditelepon sama ibu PC, tetapi sampai di rumah kan dia juga menanyakan kepada saksi KM, kemudian menanyakan sama Brigadir J ada apa, itu tidak ada informasi yang menyampaikan ke dia. Terus sampai ke tanggal 8 yang ada di rumah Saguling juga dia tidak tahu apa-apa sebenarnya kan. Kemudian dia dipanggil yang terakhir, kemudian ketika panggilan terakhir itu kan dia diminta untuk melakukan penembakan gitu. Itu kan berdasarkan perintah. Kemudian pas faktanya pas di Duren 3 juga itu kan ada yang disampaikan sama Komnas HAM yang tembak itu ya, itu juga kan merupakan perintah. Ya kan dari kronologis atau fakta hukum yang saya pelajari bahwa memang karena saudara Baradae ini kan dibawa perintah kan. Kemudian kalau kita lihat adalah pasal 338 dan 340 itu adalah dengan sengaja. Dengan sengaja ini kan harus mengetahui dan menghendaki. Nah kalau saya lihat bahwa faktanya bahwa saudara Baradae ini tidak menghendaki dan tidak mengetahui sebenarnya motif apa yang terjadi. Kemudian kalau seandainya mengacu pada 51 ayat 1 peniadaan hukuman itu adalah karena berdasarkan perintah. Nah ini nanti kita uji di pengadilan. Kalau target dari kami adalah supaya Baradae ini bebas.